Jadi diajarin kalau senjata itu istri pertama anggota TNI Polri itu Pak. Saking takut hilangnya tuh kalau mandi aja dibawa itu senjatanya gitu. Pak. Ini kalau saya pulang, udahlah saya minta maaf sama mama, papa gitu. Jadi itu tempat arena pertobatan sebenarnya. Iya. Betul. Saya mau tanya sama kamu nih, Boleh Pak. jadi polisi itu memang mimpi kamu? Dari kecil Pak. Dari masih kecil? Iya. Saya dari masih SD sering ngeliat polisi tugas gitu Pak. Oke. Jadi saya pengen juga jadi anggota polisi Pak. Oh, jadi memang udah dari dulu pengennya jadi polisi. Iya, dan akhirnya tercapai. Alhamdulillah Pak tercapai. Luar biasa. Terus waktu lagi pelatihan selama 5 bulan ya, karena kan dipotong ya. Iya betul Pak. Kira-kira suka dukanya apa? Kalau suka dukanya itu yang pasti rindu sama orang tua Pak. Karena kan saya pendidikan 5 bulan itu benar-benar nggak ada IBL, nggak ada pesiar. Oh, gitu. Jadi pelatihan full 5 bulan di sana Pak. Terisolasi? Iya, di sana. Terus ngapain aja tuh selama 5 bulan di dalam tuh? Ya selama 5 bulan tuh pasti saya belajar tentang ilmu kepolisian itu Pak. Oh, Mulai apa dari, melulu latihan gitu, fisik atau gimana? ada juga Pak latihan fisik. Fisik. Iya, latihan fisik kayak lari, push up. Setiap hari tuh? Iya, untuk menjaga stamina Pak. Oke. Biar tetap sehat setiap hari di tengah Covid kayak begini. Oh, Kita juga diajarin tentang satuan-satuan fungsi kepolisian, tugas-tugasnya masing-masing. kayak kita lagi sekolah aja gitu kan? Iya betul. Di kelas gitu kan, belajar nyatut. Ada Pak itu Pak. Ada juga. Iya. Di situ sudah dilatih pegang senjata juga. Udah Pak. Latihan diajarkan cara menembak, cara bersihkan senjata, gimana caranya pelihara senjata masing-masing. Dapat senjata itu ketika apa? Selama dasbara itu kita megang senjata Pak. Itu memang sudah diberikan ke kamu atau memang masih posisi dipinjamkan dulu? Kalau selama di pelatihan itu diberikan dari sekolah untuk pelatihan itu aja Pak. Oh, Jadi diajarin kalau senjata itu istri pertama anggota TNI Polri itu Pak. gitu ya. Gitu. Jadi kalau hilang resikonya? Pasti kena hukuman itu Pak dari pelatih itu. Oh, Karena kan kemana-mana harus bawa senjata itu Pak. Tidur harus pakai senjata. Malah kadang karena saking takut hilangnya tuh kalau mandi aja dibawa itu senjatanya gitu. Pak. Iya. Tapi Pak. nggak masalah ya? Nggak Maksudnya masalah. kena air segala macam nggak apa ya? Kalau itu kan yang penting dirawat senjatanya Pak. Oh, nah boleh memiliki secara penuh gitu? Artinya boleh? Iya Pak. Kapan? Kalau untuk kepemilikan senjata itu sebenarnya untuk pengamanan diri aja Pak. Jadi kalau masih baru ini disarankan jangan dulu Pak, karena masih gitu. pengenalan gitu Pak. Maksudnya baru setelah dilantik atau pas lagi pelatihan? Pas kalau lagi pelatihan tuh dikasih Pak. Dikasih, tapi pas setelah dilantik Setelah dilantik tuh justru malah nggak ditahan dulu. masih ini Pak. Kapan dikasihnya? Atau memang ada aturan yang khusus Ada buat aturannya dapat? juga Pak. Minimal pangkat bribtu lah Pak kalau mau megang senjata itu. Oh gitu. Nah, jadi nanti baru diberikan kalau udah dilihatnya udah nih anggotanya udah stabil emosinya, jadi nggak main. Oh jadi nggak langsung tiba-tiba selesai pelatihan langsung dapat senjata? Nggak langsung gitu Pak, kecuali masuk anggota Brimob gitu Pak. Oh kalau Brimob langsung. Ya. Tapi kalau di Bintara nggak langsung Sementara dapat. kalau yang umumnya biasanya nggak Pak. Di mana sih tempatnya? Di ini Pak, Sukabumi, Di Sukabumi ya. Cigombong, di Lido itu Pak. Ada nggak cerita yang berkesan gitu waktu lagi pelatihan selama 5 bulan? Pasti ada Pak. Itu, Apa Pak. tuh? Saya selama 5 bulan itu yang paling berkesan buat saya sih, saya harus sini apa-apa sendiri itu Pak. Oh, emang biasanya dibantuin? Iya. Di rumah nggak biasa kayak begitu masuk pendidikan ini semuanya serba mulai dari nyuci baju, ngelipat baju sendiri. Oh nggak ada laundry sana? Iya nggak ada Pak. Oh nggak ada ya. Tuh dengerin ya yang mau masuk kepolisian dari sekarang belajar mandiri. Iya. Karena apa-apa nanti selama pelatihan dan seterusnya mungkin, apalagi kalau bertugas semua sendiri ya. Iya betul Pak. Jadi masak sendiri. Kalau masak tuh enggak Pak. Saya langsung dapat Oh kalau jatahnya masak gitu. ada jatah makanan, tapi urusan yang lain-lain, nyuci baju dan sebagainya itu sendiri. Iya betul. Bedanya kamu sebelum dan setelah pelatihan apa? Status saya jadi berganti Pak. Oke. Iya. Jadi Yang tadinya bribda dari gitu. sipil jadi anggota kepolisian Pak. Oh gitu. Ya status pasti berbeda Iya. lah. Seragam juga jadi beda. Iya, Pak. Maksudnya kepribadian lah.
Jadi saya begitu keluar dari sana, saya belajar gimana rasanya ngehargain makanan, rasanya ngehargain orang-orang, gimana jadi polisi ini kita nggak boleh sembarangan dengan seragam kita yang pasti itu Pak. Oh gitu ya. Nah kita bicara masa lalu lah. Dulu kalau nggak salah kamu kan aktif di OSIS waktu jadi siswa sini kan? Oh iya Pak, betul. Berapa lama jadi OSIS? Saya jadi OSIS tuh 2 tahun Pak. 2 tahun? Ikut 2 kali seleksi, alhamdulillah 2 kalinya lolos. Kelas 1 masuk? Kelas 1 masuk, kelas 11 juga masuk. Kelas 2 juga masuk ya. Waktu itu di bagian apa? Waktu itu saya bagian divisi ekstrakurikuler Pak. Oh gitu? Bagian olahraganya gitu. 1 tahun? 2 tahun itu Pak. Dua-duanya? Iya betul. Berarti tak tergantikan kamu? Iya betul Pak. Kenapa ngambil di situ? Saya dapat penempatannya di situ Pak, dari ketua OSISnya Pak. Mungkin karena saya demen olahraga basket, jadi saya ditempatinya di divisi itu Pak. Oh kamu kelas seni keterampilannya basket ya? Iya betul Pak. Selama 3 tahun kalau nggak salah? Iya betul Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 basket terus ya? Iya, latihan basket terus. Oke. Zaman siapa tuh? Kelas 1 siapa ketua OSIS? Pas saya kelas 1 itu Kak Putra. Putra Rahardian. Oh ya. Putra Rahardian. Iya dia. Yang kedua? Ini teman saya namanya Rian Hadi. Oh sama Rian ya. Ya. Jadi oke. Jadi memang sudah berpengalaman di organisasi, itulah gunanya kalau kalian aktif di organisasi sekolah, pada saat masuk ke pelatihan-pelatihan semacam ini udah terbiasa lah ya. Iya betul. Gak kaget-kaget betul lah. Udah tahu gimana organisasi itu Pak. Jadi jiwa kepemimpinannya sudah terbentuk kan. Iya. Kerja sama tim udah bisa gitu. Relationship-nya udah good gitu kan. Nah makanya penting tuh yang udah masuk OSIS ya, manfaatkan. Yang kamu pengenin banget waktu lagi pelatihan selama 5 bulan tuh apa tuh? Paling ini aja Pak, ketemu orang tua Pak. Benar, ketemu orang tua. Jadi kan karena saya benar-benar 5 bulan di kesatriaan, saya di sana kalau ngisi waktu luang cuma nulis-nulis aja Pak. Nulis ya? Nulis pengakuan salah lah. Oh gitu? Iya. Oh pernah nulis pengakuan salah di situ? Iya betul, pernah saya nulis. Ini kalau saya pulang, udahlah saya minta maaf sama mama, papa gitu. Jadi itu tempat arena pertobatan sebenarnya? Iya betul. Oh ini rasanya kalau nggak punya orang tua. Jadi hargain orang tua selagi masih ada itu Pak. Jadi memang benar-benar merasa kehilangan gitu ya. Iya, betul. Biasanya diperhatiin, disiapin segala macam, tiba-tiba jadi sendirian. benar-benar sendirian sama orang asing kan. Iya betul.